Apakah Anda pernah merasa kaki lemas, gemetar, atau kram meski hanya berjalan sebentar di pagi hari? Apakah Anda pernah takut jatuh saat turun tangga atau merasa tidak seimbang saat berdiri lama? Kalau iya, Anda tidak sendirian. Saya Dr. Lutfi. Selama lebih dari 30 tahun, saya membantu lansia Indonesia menjaga kekuatan kaki agar tetap bisa mandiri, berjalan sendiri, dan tidak menjadi beban keluarga. Karena saya tahu, satu hal kecil seperti kaki kram bisa menjadi awal dari kejatuhan yang besar. Hari ini, saya akan membagikan 7 vitamin dan mineral penting yang terbukti bisa membuat kaki Anda lebih kuat, lebih stabil, dan bebas dari rasa nyeri. Mulai dari vitamin untuk otot, tulang, hingga sirkulasi darah. Dan di akhir video, saya akan bocorkan satu rahasia sederhana. Kombinasi makanan lokal yang sering dilupakan, tapi sangat manjur memperbaiki kekuatan kaki hanya dalam 2 minggu. Kalau Anda berasa video ini cocok untuk Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulis angka 0. Saya baca semua komentar Anda karena masukan Anda membantu saya membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih relevan. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Dr. Lutfi agar Anda tidak ketinggalan tips penting berikutnya. Yuk, kita mulai dari solusi pertama. Solusi pertama dan yang paling sering dilupakan adalah vitamin D. Vitamin ini bukan hanya untuk tulang. Vitamin D adalah kunci agar otot kaki Anda bisa bekerja dengan baik. Tanpa cukup vitamin D, otot melemah, gerakan melambat, dan resiko jatuh meningkat drastis. Coba ingat, kapan terakhir kali Anda berjemur pagi-pagi? Semakin tua usia kita, kulit jadi kurang efisien menyerap sinar matahari untuk membentuk vitamin D. Apalagi kalau jarang keluar rumah atau selalu pakai topi dan jaket saat pagi. Pak Gunawan, 70 tahun dari Klaten, dulu sering jatuh saat naik tangga. Kakinya seperti tidak kuat menopang badan. Setelah rutin berjemur jam pagi dan makan telur kampung 4 kali seminggu, ia merasa jauh lebih stabil. Dalam 3 minggu, dia bisa berjalan keliling halaman tanpa rasa goyah. Kenapa bisa begitu? Karena vitamin D memperkuat serat otot cepat. Serat ini penting untuk menjaga reaksi cepat saat keseimbangan terganggu, seperti saat terpleset atau kehilangan pijakan. Tanpa vitamin D, otot lamban merespons dan tubuh lebih mudah jatuh. Vitamin D juga bantu menyerap kalsium ke tulang dan otot. Jadi bukan hanya kaki kuat, tapi juga tulang lebih padat. Bagaimana cara mencukupi vitamin D? Berjemur 15 menit jam 7-8 pagi dengan tangan dan kaki terbuka. Lakukan 3-4 kali seminggu. Makanlah makanan lokal tinggi vitamin D, seperti ikan kembung, tahu, tempe fermentasi, kuring telur, ayam kampung. Kalau Anda jarang keluar rumah, bisa konsultasi ke dokter untuk konsumsi suplemen vitamin D dosis rendah. Sampai di sini kita sudah belajar satu solusi penting. Vitamin D menguatkan otot, langkah kecil seperti duduk 15 menit di depan rumah saat pagi, bisa memberi Anda kekuatan besar. Ingat, sinar pagi bisa jadi kekuatan kaki Anda. Solusi kedua adalah magnesium, mineral yang bekerja diam-diam tapi dampaknya luar biasa. Magnesium adalah pengatur utama otot. Ia memastikan otot bisa kontraksi dan relaksasi dengan halus. Tanpa magnesium yang cukup, otot jadi tegang, mudah kram, dan cepat lelah. Coba Anda ingat, apakah Anda sering mengalami kram di betis saat tidur malam, atau tiba-tiba kaki terasa berat saat bangun pagi? Itu tanda jelas tubuh Anda kekurangan magnesium. Ibu Surti, 67 tahun dari Pekalongan, dulu setiap malam harus bangun karena kakinya kram mendadak. Setelah ia mulai minum air rebusan daun kelor sore hari dan makan kacang tanah sangrai 3 kali seminggu, tidurnya jadi lebih nyenyak dan kram tak lagi datang. Magnesium juga bantu meredakan ketegangan salaf. Otot jadi tidak mudah melompat sendiri, dan kaki terasa lebih ringan saat berjalan. Tapi bukan cuma otot, magnesium juga membantu menjaga kekuatan tulang dan sendi. Tanpa magnesium, kalsium bisa menumpuk di tempat yang salah, seperti sendi atau pembuluh darah. Hasilnya, sendi kaku, lutut nyeri, pergerakan terbatas. Masalahnya, magnesium mudah hilang dari tubuh. Stres, obat-obatan, dan pola makan tinggi garam bisa mempercepat kekurangannya. Untungnya kita punya banyak pilihan makanan lokal yang kaya magnesium. Apa saja? Daun kelor, pisang, alpukat, kacang tanah, biji labu, tempe goreng. Makanlah minimal 1-2 porsi per hari. Bisa diselingi air rebusan daun kelor sore hari untuk relaksasi. Bila sulit mendapatkan dari makanan, magnesium dalam bentuk suplemen magnesium sitrat atau glisinat juga bisa dipertimbangkan, tapi sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter Anda.
Sampai di sini kita sudah tahu dua kunci utama. Vitamin D menguatkan otot, magnesium menenangkan otot. Kaki yang kuat juga butuh tenang. Kaki tenang, tidur nyenyak, hidup lebih ringan. Solusi ketiga ini sering diabaikan, padahal sangat penting untuk kekuatan kaki. Vitamin B1. Vitamin ini bukan sekedar vitamin biasa. Ia adalah pengantar sinyal dari otak ke otot. Tanpa B1, otot tidak tahu kapan harus bergerak. Hasilnya, kaki terasa berat, langkah jadi lambat, bahkan bisa tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Gejala lain yang sering muncul, kesemutan di betis, rasa seperti ditusuk-tusuk jarum atau kaki seperti mati rasa. Ibu Retno, 67 tahun dari Surabaya, sempat mengiranya terkena stroke ringan, padahal setelah diperiksa, ternyata ia hanya kekurangan B1. Setelah rutin makan ikan pindang dan telur rebus selama 4 minggu, kakinya kembali terasa ringan dan mantap saat melangkah. Kenapa bisa begitu? Karena B1 menjaga sel saraf tetap sehat. Ia memperkuat lapisan pelindung saraf agar sinyal dari otak ke kaki dengan jelas dan cepat. Selain itu, B12 juga bantu produksi sel darah merah. Semakin banyak oksigen yang dibawa ke otot, semakin kuat kaki Anda bergerak. Tapi sayangnya banyak orang lanjut usia di Indonesia kekurangan B12. Karena perut kita makin tua, makin sulit menyerap vitamin ini dari makanan. Apalagi kalau punya MAH, asam lambung rendah atau sering minum obat lambung. Apa yang bisa Anda lakukan? Konsumsi makanan tinggi B12 seperti ikan pindang, telur ayam rebus, susu sapi segar, hati ayam, tempe fermentasi. Kalau sulit menyerap dari makanan, konsultasikan ke dokter untuk suplemen B12, yaitu suntikan bulanan. Sampai di sini kita sudah tahu 3 pilar kaki sehat. Vitamin D untuk otot, magnesium untuk relaksasi, dan B12 untuk sinyal saraf. Sinyal lancar, langkah lebih pasti. Solusi keempat adalah vitamin K. Si pengatur diam-diam yang menentukan apakah kalsium masuk ke tulang atau malah nyangkut di tempat yang salah. Banyak orang hanya tahu kalsium dan vitamin D untuk tulang. Tapi tanpa vitamin K, kalsium bisa salah arah. Ia justru menempuk sendi, pembuluh darah, atau jaringan lunak. Akibatnya, lutut terasa kaku, gerakan jadi terbatas, dan yang lebih parah, risiko pengerasan pembuluh darah meningkat. Vitamin K membantu mengaktifkan protein osteokalsin. Protein ini bertugas membawa kalsium ke tulang. Tanpa osteokalsin yang aktif, kalsium beredar tanpa arah seperti truk tanpa supir. Penelitian menunjukkan bahwa orang lansia dengan asupan vitamin K yang cukup memiliki kebaratan tulang lebih baik dan resiko patah tulang lebih rendah. Bahkan gejala sendi nyeri dan kekakuan lutut pun berkurang. Di Indonesia sumber vitamin K sangat melimpah dan mudah dijangkau. Anda tidak perlu makanan mahal, cukup konsumsi daun singkong, bayam hijau, sawi hijau, tempe fermentasi, telur bebek rebus. Sayuran hijau bisa dimasak bening, ditumis ringan, atau dibuat urap. Kombinasikan 1 mangkok sayur hijau setiap hari. Vitamin K juga berperan dalam kontraksi otot. Ia membantu menjaga kestabilan gerakan kaki saat berdiri atau berjalan. Banyak kasus lansia jatuh bukan karena otot lemah, tapi karena gerakan kaki tidak terkoordinasi dengan baik. Disinilah vitamin K bekerja. Namun, jika Anda sedang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menambah asupan vitamin K, karena vitamin ini bisa berinteraksi dengan proses pembekuan darah. Sampai titik ini, kita sudah membangun 4 fondasi. Vitamin D menguatkan otot, magnesium menenangkan, B12 menyambungkan sinyal, vitamin K mengatur arah kalsium. Kalsium tanpa arah jadi bahaya. Solusi kelima ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi justru karena terlalu umum, banyak orang menganggap remeh. Padahal tanpa kalsium, tulang Anda bisa patah hanya karena terpeleset kecil di kamar mandi. Kalsium adalah pondasi tulang. Tulang pinggul, lutut, betis, semua butuh kalsium agar tidak rapuh. Saat usia bertambah, tulang kehilangan massa secara perlahan. Itu sebabnya lansia lebih rentan patah tulang meski hanya jatuh ringan. Bukan hanya itu, kalsium juga dibutuhkan oleh otot untuk berkontraksi. Tanpanya, otot terasa lemas, gerakan lambat, dan sering terjadi kram. Bayangkan Anda ingin berdiri dari kursi tanpa cukup kalsium, otot kaki tidak bisa mendorong badan dengan kuat. Lutut terasa goyah, langkah jadi tidak stabil. Tapi dari mana kita bisa mendapat kalsium tanpa harus membeli susu mahal? Jawabannya ada di dapur Anda sendiri. Berikut beberapa sumber kalsium lokal yang murah, sehat, dan mudah didapat. Tempe goreng, susu kedelai fortifikasi, ikan teri goreng utuh dengan tulangnya, bayam merah rebus, daun kelor kukus. Makanlah minimal 2 porsi makanan tinggi kalsium setiap hari. Jika Anda tidak bisa minum susu sapi,
susu kedelai fortifikasi bisa jadi pilihan. Tapi hanya makan kalsium saja tidak cukup. Kalsium perlu diarahkan ke tulang lewat bantuan vitamin D. Perlu aktivasi lewat gerakan. Itulah sebabnya jalan kaki ringan sambil berjemur pagi adalah kombinasi terbaik. Bergerak memberi sinyal ke tubuh, ayo kuatkan tulang di bagian ini. Maka semakin sering Anda bergerak, semakin cerdas tubuh Anda menaruh kalsium di tempat yang benar. Sampai titik ini, kita sudah tahu 5 nutrisi penting, tapi masih ada 2 lagi. Dan satu di antaranya sangat penting untuk mencegah kram pagi hari. Kalsium kuat, kaki mantap. Solusi keenam, ini sering dianggap sepele. Padahal tanpa kalium, kaki Anda bisa tiba-tiba kram, bahkan saat baru saja bangun tidur. Kalium adalah pengatur cairan dan sinyal otot. Ia memastikan komunikasi antara otak dan otot berjalan lancar. Tanpa kalium, otot bisa bergerak sendiri, gemetar, atau tidak merespons. Coba bayangkan, Anda berdiri terlalu lama, lalu tiba-tiba kaki bergetar, atau merasa susah mengangkat kaki saat berjalan. Itu bukan lelah biasa. Itu bisa jadi tanda tubuh kekurangan kalium, kram, betis di pagi hari. Kaki terasa lemah saat menaiki tangga. Otot kaki seperti kehilangan tenaga. Semua itu adalah alarm tubuh Anda. Kalium juga membantu menjaga tulang tetap padat. Ia bekerja menetralkan asam dalam tubuh yang bila dibiarkan bisa mengerus kekuatan tulang dari dalam. Untungnya, kalium sangat mudah didapat di makanan sehari-hari dan Anda tidak butuh suplemen mahal. Berikut beberapa sumber kalium lokal yang efektif. Pisang matang, ubi rebus, bayam bening, air kelapa muda, pepaya merah. Minumlah air kelapa 2-3 kali seminggu atau makan pisang 1 buah setiap pagi sebagai sarapan ringan. Gabungkan dengan sayur bayam untuk makan siang. Tubuh Anda akan merespons dengan kaki yang lebih stabil dan otot yang lebih kuat saat berdiri lama. Tapi, perlu diingat, kalium bisa menumpuk jika Anda punya gangguan ginjal. Jadi jika ada riwayat penyakit ginjal, konsultasikan dulu sebelum menambah asupan kalium secara drastis. Sampai di sini, kita sudah punya 6 kunci utama kaki sehat. Tapi masih ada 1 nutrisi terakhir yang sering dilupakan, padahal bisa membantu Anda melangkah lebih jauh setiap hari. Kalium cukup, gerak pun lembut. Solusi ke-7, dan inilah rahasia tersembunyi yang sering terlewat, adalah vitamin B6. Banyak orang hanya fokus pada kalsium atau vitamin D. Tapi tanpa vitamin B6, tubuh tidak bisa mengubah protein menjadi otot yang kuat. Dan lebih penting lagi, B6 membantu membawa oksigen ke dalam otot kaki. Tanpa oksigen, otot jadi cepat lelah dan berat saat bergerak. Apakah Anda pernah merasa seperti ini? Baru jalan sebentar, kaki sudah seperti membawa beban, napas pendek, langkah melambat, dan lutut bergetar. Itu bukan sekadar usia, itu bisa jadi sinyal tubuh butuh vitamin B6. B6 juga penting untuk saraf. Ia mempercepat sinyal gerakan dari otak ke kaki. Jika kekurangan, bisa muncul kesemutan yang kaki panas dingin atau kehilangan keseimbangan saat berjalan. Selain itu, vitamin ini juga membantu tubuh melawan peradangan. Otot terasa lebih lentur, tidak mudah kaku, dan tidak mudah nyeri setelah sedikit aktivitas. Makanan kaya B6 sangat mudah ditemukan di dapur Indonesia. Anda tidak butuh suplemen mahal. Berikut beberapa sumber terbaik. Ayam kampung kukus, kentang rebus, tempe bakar, kacang hijau, pisang matang. Gabungkan tempe dan pisang sebagai sarapan pagi. Minum teh jahe hangat setelahnya. Dalam 2 minggu, Anda akan mulai merasakan kaki lebih ringan dan langkah lebih bertenaga. Nah, ini bukan teori. Sudah banyak lansia di komunitas saya yang mencobanya dan hasilnya luar biasa. Jika Anda memiliki masalah penyerapan nutrisi atau tidak bisa makan makanan tertentu, bisa konsultasi untuk konsumsi suplemen dosis rendah. Tapi ingat, vitamin B6 berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan saraf, jadi tetap dalam dosis wajar. Sekarang kita sudah punya 7 fondasi kaki sehat, dan kombinasi tempe, pisang, dan teh jahe adalah rahasia sederhana yang bisa Anda mulai dari besok pagi. B6, bantu kaki tetap aktif bukan pasif. Sampai di sini kita sudah membahas 7 vitamin dan mineral penting, 7 kunci agar kaki Anda kembali kuat, seimbang, dan bebas nyeri.
vitamin D untuk mengaktifkan otot, magnesium untuk menenangkan kram, vitamin B12 agar sinyal otak sampai ke kaki, vitamin K untuk arahkan kalsium ke tulang, kalsium sebagai pondasi kekuatan, kalium untuk menjaga gerakan tetap lembut, dan vitamin B6 agar oksigen sampai ke otot dan langkah tetap bertenaga. Semua solusi ini tidak butuh obat mahal, tidak perlu peralatan olahraga, cukup mulai dari dapur Anda sendiri, dari kebun kecil di belakang rumah, atau dari langkah kecil ke halaman setiap pagi. Tapi jangan tunggu besok minggu, jangan tunggu setelah tubuh benar-benar tidak sanggup lagi. Karena jam pertama setelah Anda bangun pagi adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan kesehatan kaki Anda. Mulailah dari satu langkah kecil. Makan tempe dan pisang sebelum jam 8 pagi, minum teh jahe hangat, berjemur sebentar di halaman dan rasakan bedanya dalam 14 hari ke depan. Saya percaya tubuh Anda masih mau pulih, kaki Anda belum menyerah, dan Anda belum terlambat. Yang dibutuhkan hanya satu keputusan kecil. Mau mulai besok pagi atau tidak? Besok pagi Anda mau mulai? Tulis angka 1 di kolom komentar kalau Anda siap mencoba. Kalau belum yakin, tulis angka 0. Saya baca semua komentar Anda, dan jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga di channel Zulfa Hartati agar Anda tidak ketinggalan solusi sederhana tapi berdampak besar lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kaki Anda kuat dan langkah Anda kembali mantap. Salam sehat luar biasa dari saya, Dr. Lutfri.